Ya, nuklir itu adalah energi baru menurut definisi Undang-Undang Energi. Jadi kenapa baru? Karena dianggap belum dimanfaatkan, nah masih berkembang di Indonesia. Meskipun nuklir sebenarnya bukan energi baru kalau di luar negeri. Hmm. Nah, posisi kita membantu seperti yang Mas Erwin tadi di pembuka sampaikan, membantu supaya target-target EBT itu tercapai. Ya. Satu, tujuannya supaya kita mengurangi energi fosil. Kita kan sudah berkomitmen dengan Paris Agreement kan, Hmm. bagaimana supaya suhu permukaan bumi di bawah 2 derajat Celcius. Iya. Itu komitmen bersama kita. Sehingga posisi kita adalah mendukung EBT secara keseluruhan. Meskipun sebagian orang mengatakan renewable dan baru atau nuklir itu berbeda. Tapi kami mengatakan kami mendukung renewable, sekaligus kita juga mendukung fosil yang masih akan dimanfaatkan sampai tahun 2050 sekitar 69%. Itu kira-kira. Kalau share-nya di dunia 10,1%, apa sih Pak yang bisa kita pahami bagaimana waktu itu proses dari pembangunan kemudian fase persiapan sampai sebuah negara, khususnya negara-negara maju bisa sangat establis dalam hal pembangkit listrik tenaga nuklir, dan apa yang kita bisa pelajari dari mereka? Bisakah applied the same Pak dari mungkin nilai keekonomian serta investasi yang harus dipersiapkan untuk konteks seperti negara kita? Ya, baik, ini memang menjadi country spesifik. Kalau misalnya saya ambil contoh, baru saja Uni Emirat Arab membangun suatu PLTN, sudah beroperasi satu dan satu sudah selesai. Jadi Hmm. mereka punya 4 PLTN rencananya. Tentu saja tujuannya mereka adalah energi mix, ketahanan energi, supaya tidak tergantung pada satu sumber energi. Kalau terjadi di satu krisis di satu sumber, yang lain mampu membackup. Nah, tentu saja ada sisi lemahnya. Sering dikatakan bahwa nuklir itu investasinya mahal. Bisa Ya. 2 kali, 3 kali lipat dari investasi misalnya PLTU atau pembangkit listrik tenaga batu bara dengan daya yang sama. Itu titik-titik yang sering menjadi tantangan bagi kita semua. Hmm. Meskipun harga listriknya kompetitif. Artinya kompetitif itu kalau misalnya pemerintah mengatakan 7 sen per kWh, ya kita mengatakan itu bisa dicapai 7 sen per kWh. Nah, itulah menjadi titik kelebihan kita. Sebagai contoh, selain Uni Emirat Arab, sekarang yang membangun adalah Bangladesh, negara yang secara ekonomi mungkin jauh lebih lemah dari kita. Tetapi mereka mungkin mengatakan karena ketergantungan kami terhadap batu bara sangat besar. Hmm. Itu pun terjadi di Indonesia sebenarnya sekarang. Kita lihat saja, mungkin lebih dari separuh kita tergantung pada batu bara. Padahal itu adalah energi yang mungkin perlahan-lahan harus kita kurangi supaya kita menjadi bagian dari makhluk bumi yang bertanggung jawab supaya emisi karbonnya berkurang dan lain sebagainya. Bayangkan saja, 2 derajat Celcius itu artinya mungkin sekitar 2.000 pulau di Indonesia akan Hmm. tenggelam, mungkin juga sekitar banyak sekali lahan pertanian kita juga akan berkurang. Dan bayangkan saja dampaknya sudah terasa sebenarnya sekarang. Kalau ada banjir mungkin di Kalimantan Selatan, mungkin banjir di beberapa daerah yang tadinya tidak banjir, itu adalah dampak dari perubahan iklim yang kita rasakan sekarang yang mungkin ke depan akan lebih dahsyat lagi. Dari potensi sumber daya, kemudian kekuatan atau potensi energi yang dimiliki nuklir kita, seberapa jauh nanti ke depannya nuklir ini bisa berkontribusi terhadap bauran energi atau energi mix ini? Dari kalkulasi Batan di mana Pak kira-kira kalau kita berbicara mengenai Ya, kue yang kami dimiliki kami nuklir? perkirakan bahwasanya mungkin tahun 2030-an sekian baru terbangun 1 atau 2 PLTN. Itu share yang sangat kecil. Nah, PLTN punya daya yang besar, satu PLTN bisa 1.400 megawatt. Tapi kan sebenarnya yang dibutuhkan demand listrik di Indonesia itu bisa berapa 445 gigawatt. Itu masih share. Perlahan-lahan kita baru masuk. Mungkin baru akan terasa di tahun 2050 misalnya kalau itu memang mulai tahun 2031 dan seterusnya, maka itu mampu menambal, saya katakan, menambal kekurangan yang tidak bisa dipenuhi oleh energi terbarukan, oleh Mhm. angin, oleh panel surya, dan lain sebagainya. Nah, posisi pilihan terakhir itu bisa diartikan seperti itu. Ketika energi terbarukan tidak bisa masuk memenuhi untuk kebutuhan besar, maka nuklir masuk ke memenuhi tersebut sebagai bagian dari EBT. Dan itu bisa dipilih daerah-daerah yang kalau kita takut, oh nanti Fukushima, nanti ada Chernobyl, carilah daerah yang relatif aman seperti di Kalimantan atau di Bangka. Itu kira-kira kontribusi nuklir di Indonesia. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.